Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Beriling, bertemu lagi dengan saya. Apa kabar semuanya, Sobat Beriling? Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, angin beriling semuanya. Nah, Sobat Beriling dimanapun berada, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun sharing ataupun berbagi pendapat mengenai bagaimana sih cara meningkatkan transaksi di agen Beriling. Nah, untuk teman-teman yang udah lama buka agen Beriling, nah tapi tidak ada progres nih, tidak ada kenaikan transaksi, nah mungkin bisa disimak juga ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru buka usaha Beriling juga ada baiknya untuk menyimak video ini sampai habis. Nah, nanti saya akan berbagi pengalaman mengenai cara meningkatkan transaksi agen Beriling yang insya Allah manjur, karena udah saya alami sendiri teman-teman ya gitu. Nah, tonton terus videonya, tapi sebelum itu teman-teman mohon untuk di subscribe dulu ya, di share dan juga di komen boleh teman-teman. Mudah-mudahan jadi amal buat teman-teman dan juga jadi motivasi buat saya untuk membuat video-video selanjutnya teman-teman ya. Nah, mungkin agak bising ya teman-teman ya karena di pinggir jalan. Nah, teman-teman, kalau menurut pengalaman yang saya rasakan atau yang saya alami selama ini, mungkin banyak dari teman-teman yang udah membuka usaha agen Beriling tapi transaksi tetap segitu-gitu aja. Gimana nih caranya nih? Gimana nih solusinya nih? Udah berbagai cara dilakukan tapi masih tetap gitu-gitu aja. Gimana nih? Nah, mungkin ada beberapa trik atau trik ya teman-teman ya yang mungkin belum teman-teman terapkan atau belum teman-teman lakukan, nah yang mungkin bisa dilakukan. Karena menurut saya trik ini atau tips ini udah benar-benar menghasilkan atau benar-benar bermanfaat buat saya pribadi yang sudah saya rasakan teman-teman. Apa sih trik dan triknya untuk meningkatkan transaksi di agen Beriling kita? Nah, mungkin yang pertama yang saya rasakan ya, buka setiap hari teman-teman. Nah, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan adalah konsisten teman-teman. Nah, kalau kita buka setiap hari, mungkin banyak pelanggan yang benar-benar emang akan menjadi pelanggan kita teman-teman. Beda kalau misalkan gini ya teman-teman ya, kita bukanya sehari ini buka, besok enggak, besoknya lagi buka, terus buka lagi, terus enggak lagi. Nah, itu kan enggak konsisten teman-teman, jadi kadang buka kadang enggak. Jadi orang-orang yang mau datang transaksi itu mikir dulu sebelum berangkat, udah jauh-jauh ke sana nanti tutup lagi. Nah, mending yang pasti-pasti aja. Nah, gitu kan teman-teman kalau misalkan kita agak konsisten. Beda kalau misalkan kita konsisten nih buka setiap hari teman-teman, pasti orang lain yang buat transaksi juga gak banyak mikir, langsung aja gitu teman-teman. Terlebih yang mungkin tempatnya strategis atau di pinggir jalan aja teman-teman, kan pasti akan ada selalu orang atau nasabah yang transaksi teman-teman gitu. Jadi usahakan untuk selalu konsisten buka tiap hari teman-teman, meskipun misalkan tempatnya ngontrak, kita gak tinggal di sana nih teman-teman, itu cuma sebagai kios atau tempat kecil buat transaksi agen Beriling, jadi kita gak nginep di sana gak apa-apa teman-teman. Waktunya itu gak harus full ya teman-teman, dari pagi sampai malam gak perlu. Kalau yang saya rasakan begitu teman-teman. Saya juga kebetulan kan tempatnya ngontrak ya teman-teman, operasionalnya dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 lah teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah transaksinya teman-teman untuk 1 bulannya ya mungkin udah masuk kategori juragan teman-teman. Mudah-mudahan jadi motivasi juga buat teman-teman ya gitu. Nah, jadi itu teman-teman yang pertama, buka setiap hari atau konsisten teman-teman. Nah, mungkin untuk yang kedua yang saya alami teman-teman atau yang saya praktekkan untuk menarik atau memperbanyak transaksi agen Beriling, yaitu dengan sediakan uang yang cukup atau saldo yang cukup. Jadi di mana-mana ada nasabah yang mau transaksi, misalkan nih, kalau misalkan di saya kan di kota-kota kecil ya, di kota kecil. Jadi kalau misalkan ada yang mau narik 10 juta atau 20 juta, jangan pernah ditolak ya teman-teman ya, usahakan untuk selalu ada saldo teman-teman. Jadi kalau misalkan mau narikan segitu, siap, yang bilang siap aja teman-teman ya, bilang ada teman-teman. Nah, itu sedikit banyak akan memberikan hal positif teman-teman, kepercayaan nasabah terhadap Beriling kita itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ada yang pengambilan misalkan 10 juta, nah terus kita gak siap nih karena gak ada saldonya, atau karena kita kebanyakan nyimpen di saldo tapi gak nyimpen di cashnya teman-teman. Nah, nanti itu kan ada kekecewaan dari nasabah, oh kemarin juga ngambil segini gak ada, karena mungkin besok
juga gak ada kalau misalkan mau ngambil segini. Nah, otomatis kan ada ada pemikiran seperti itu teman-teman. Jadi usahakan untuk selalu membalanskan atau menyeimbangkan antara saldo sama uang cash. Mungkin teman-teman udah pada mengetahui, pada menelaah di tempat masing-masing apakah banyak transaksi transfer ataukah banyak transaksi penarikan gitu teman-teman. Nah, dan tip yang ketiga mungkin yang paling dirasakan saya, banyak orang yang baru yang transaksi di Briling itu atau menarik nasabah-nasabah baru lah teman-teman, yaitu dengan cara mengadakan gimmick hadiah, gimmick promosi teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Nah, kalau yang saya terapkan di sini gini teman-teman. Kalau gimmick itu kan trik ya teman-teman ya, untuk menarik atau memberikan ya penarikan lah gitu ya istilahnya, untuk menarik nasabah datang ke Briling kita. Caranya gimana? Kalau saya di sini mungkin menerapkan tukar struk teman-teman. Nah, jadi misalkan gini teman-teman. Nah, kebanyakan kan yang transaksi di Briling itu kadang-kadang ibu-ibu ya teman-teman, kalau di wilayah saya ya ibu. Nah, ada kan program-program hadiah yang menarik teman-teman. Saya pernah terapkan bikin payung BRI dengan logo atau dengan nama Briling kita ya teman-teman ya, Briling saya tentunya. Nah, bisa ditukar dengan 30 struk atau 50 struk teman-teman, tapi mungkin itu budgetnya agak lumayan ya teman-teman ya, buat payung terus buat sablonnya juga teman-teman. Nah, itu juga mengeluarkan biaya yang teman-teman juga harus menghitung antara biaya untuk promosi dan pemasukan atau profit kita apakah seimbang atau lebih besar atau lebih kecil. Teman-teman juga harus bisa menghitung dulu ya teman-teman ya. Tapi usahakan untuk melakukan gimmick promosi yang kecil-kecil aja dulu teman-teman, yang mungkin bisa menarik nasabah. Misalkan gini, 20 setruk ditukar sama 1 liter minyak goreng. Nah, rata-rata kan ibu-ibu senang-senang nih kalau misalkan masalah sembako teman-teman. Nah, jadi bisa kalian adakan promo, simpan minyak gorengnya di meja teller atau meja Briling teman-teman. Nah, terus pasang pengumuman teman-teman, kita print di kertas HPS aja misalkan, perbanyak transaksi tukar struk 20 setruk transaksi di Briling apa dengan 1 liter minyak. Nah, otomatis kan tiap yang mau ke Briling, oh apa nih jualan minyak berapa nih harganya, oh itu bukan dijual bu, tapi itu untuk hadiah. Kalau bila ibu menukarkan 20 struk transaksi di Briling ini, ibu dapat hadiah langsung. Nah, itu teman-teman. Kita misalkan kita ambil minyak yang paling murah aja ya teman-teman, bukan masalah itu. Tapi kita juga meminimalisir pengeluaran teman-teman gitu. Jadi hitungannya tetap aman teman-teman. Nah, gitu. Lumayan kan kalau misalkan orang berpikirnya gini teman-teman, biasanya ada yang beli listrik ke loket listrik atau ke minimarket terus beli pulsa ke konter. Nah, kalau misalkan ada gimmick itu kan biasanya misalkan si ibu A kan kayak biasa transaksi di Briling itu untuk transfer ke anaknya atau mau mengambil uang, kan cuma dua transaksi itu. Tapi kemudian dia mungkin untuk pembayaran listrik, PDAM, pembayaran pembelian pulsa atau Shopee Pay ke yang lain-lain kan mungkin dia ke minimarket atau ke pasar. Nah, karena gimmick tersebut mungkin dia juga akan memilih transaksi di Briling, meskipun mungkin adminnya agak beda sedikit ya, gak ngaruh buat teman-teman ya, buat si ibu A tersebut mungkin karena ada yang dia tuju nih, hadiah dapat minyak gitu teman-teman. Jadi usahakan untuk selalu kreatif membuat gimmick promosi yang kecil, gak usah gede-gede teman-teman ya, karena kita juga harus menghitung budget antara pendapatan kita dan juga modal promosi teman-teman. Tapi saya rasakan insya Allah itu akan sedikit banyak membantu jumlah transaksi di agen Briling kita teman-teman. Nah, mungkin itu tips dan trik yang saya terapkan, yang saya alami, yang menjadi pengalaman saya, yang bisa menarik transaksi baik nasabah baru ataupun nasabah lama untuk selalu transaksi di Briling kita teman-teman. Nah, mungkin mudah-mudahan trik tersebut bermanfaat buat teman-teman. Nah, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman, selalu semangat teman-teman. Apapun hasilnya, kita tugasnya hanya berikhtiar untuk selalu semangat menjaga agen Briling kita ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Saksikan video-video selanjutnya teman-teman yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman agen Briling yang mau buka Briling, baru mulai usaha Briling ataupun yang sudah lama. Nah, kita berbagi pengalaman, berbagi
motivasi di sini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman.